Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul dalam acara webinar hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Prodi Manajemen Pajak, Bu Eka Diah, pembina kegiatan mahasiswa, Pak Manto, teman-teman mahasiswa Himpunan Manajemen Pajak dari Binaya Sarana Informatika, dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan webinar dengan judul Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif pajak, di mana rincian insentif pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 44/PMK 07 tahun 2020. Latar belakang dikeluarkannya PMK 44 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari COVID-19 itu, pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perlu diadakan pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID. Yang kedua, makin meluasnya dampak COVID ke sektor-sektor lainnya, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Yang ketiga, PMK terdahulu yang mengatur tentang insentif pajak yang berdampak COVID, yaitu PMK 23/PMK 03 2020, itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diperlakukan perluasan untuk menjangkau sektor-sektor yang belum diberikan insentif. Adapun perluasan insentif pajak dari PMK 23 ke PMK 44 ini sebagai berikut tampak dalam tabel. Untuk bentuk insentif yang pertama, PP Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, di dalam PMK 23 itu yang mendapatkan insentif hanya sektor manufaktur tertentu yang terdiri dari 440 jenis usaha atau KLU. Sedangkan di PMK 44 itu diperluas tidak hanya di sektor manufaktur saja, tapi ada sektor perdagangan juga yang terdiri dari 1062 KLU. Terus tambahan untuk wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Untuk insentif yang kedua adalah PPh final yang untuk UMKM yang ditanggung oleh pemerintah. Di PMK 23 itu tadinya belum diberikan insentif sama sekali. Sedangkan di PMK 44 itu bagi wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 itu diberikan insentif. Selanjutnya, insentif yang ketiga adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Di PMK 23 yang mendapatkan insentif itu hanya sektor manufaktur tertentu yang terdiri dari 102 KLU. Sedangkan di PMK 44 diperluas sektornya, tidak cuma sektor manufaktur saja, yang terdiri dari 431 KLU, ditambah dengan wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Selanjutnya insentif yang keempat adalah pengurangan angsuran untuk PPh pasal 25 sebesar 30%. Untuk yang sekarang itu insentif pajaknya sebesar 50% yang terbaru. Di PMK 23 itu tadinya yang mendapatkan fasilitas insentif pajak itu hanya di sektor manufaktur tertentu yang terdiri dari 102 KLU. Sedangkan di PMK 44 itu tidak hanya sektor manufaktur saja,
yang terdiri dari 846 clue ditambah dengan wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Insentif yang kelima adalah untuk pengembalian pendahuluan PPN sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusinya paling banyak 5 miliar. Jadi untuk wajib pajak UMKM yang PPN lebih bayar restitusinya itu kurang dari 5 miliar, maka boleh mengajukan pengembalian pendahuluan. Di PMK 23 itu hanya sektor manufaktur tertentu yang terdiri dari 102 clue. Sedangkan di PMK 44 itu tidak hanya sektor manufaktur, tapi ada perdagangan juga yang terdiri dari 431 clue ditambah dengan wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Untuk kali ini kita akan membahas untuk yang PPh final UMKM ditanggung pemerintah yang memiliki peredaran bruto tertentu. Di sini untuk wajib pajak siapa aja yang boleh atau dapat menggunakan insentif pajak ini. Yang pertama adalah wajib pajak tersebut memiliki peredaran tertentu yang dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua, dia harus memiliki surat keterangan berdasarkan PMK 44 garing PMK 03 garing 2020. Harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Yang ketiga, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 30 setelah masa pajak berakhir. Pelaku UMKM yang memiliki peredaran tertentu adalah pelaku UMKM yang memiliki penghasilan usaha kurang dari 4,8 miliar dan menggunakan fasilitas pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 yang akan ditanggung pemerintah hingga 31 Desember 2020. Dengan demikian, untuk wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak, dan bagi pemotong maupun pemungut tidak perlu melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pihak UMKM. Selanjutnya, untuk mendapatkan surat keterangan tadi, surat keterangan PP 23, maka kita harus mengajukan permohonan ke djponline.pajak.co.id. Pertama, kita harus login dulu, masukkan usernya itu biasanya NPWP, kita masukkan NPWP-nya, terus kita masukkan passwordnya, terus kita masukkan kode keamanan seperti tertera dalam kotak tulis berwarna merah, terus kita klik login. Setelah kita masuk ke DJP Online, kita klik profil. Oke, di dalam profil ini kita melihat ada menu profil di sebelah kiri. Kita klik untuk yang aktivasi fitur layanan. Kita akan mengaktifkan semua aplikasi yang ada di DJP Online. Jadi kita checklist semuanya aja. Selanjutnya kita klik ubah fitur layanan. Biasanya nanti kalau kita klik ubah fitur layanan, DJP Online akan meminta login lagi dari awal. Selanjutnya, setelah kita login lagi, kita perlu menu layanan. Setelah kita pilih menu layanan,
nanti di menu layanan ini apa yang sudah kita checklist di fitur layanan tadi akan muncul semua, kayak KSWP, terus ada rumah konfirmasi dokumen, terus ada e-reporting dan sebagainya. Oke, kita pilih untuk yang KSWP. Setelah itu di menu KSWP tadi akan muncul seperti ini, ada profil perusahaan, terus ada profil pemenuhan kewajiban. Nah, kita klik yang di sebelah bawah ini, untuk keperluan apa kita masuk ke KSWP. Kita pilih untuk yang surat keterangan PP 23. Selanjutnya, kalau kita sudah pilih keperluan kita, nanti akan muncul kode keamanan seperti dalam gambar. Kita masukkan kode keamanannya, terus kita klik submit. Setelah kita klik submit, nanti akan ada konfirmasi. Jika wajib pajak sudah pernah mencetak SKPP, maka akan muncul konfirmasi bahwa Anda sudah pernah mencetak surat keterangan PP 23. Kalau kita ingin mencetak lagi, pilih ya. Berikut ini surat keterangan PP 23 yang telah kita ajukan tadi. Jadi kalau kita sudah punya ini, berarti menurut Ditjen Pajak kita sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018, dan kita boleh mengajukan insentif pajak dengan cara melakukan pelaporan realisasi tadi. Ini kita bisa lihat nama wajib pajaknya, alamat, terus di sini diketahui bahwa penghasilannya itu tidak lebih dari 4,8 miliar, dan wajib pajak ini tidak memilih untuk menggunakan pembukuan, jadi tidak pembukuan, atau pasal 17 ayat 1. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan surat keterangan, maka kita hanya perlu melaporkan realisasi setiap bulannya saja. Yang pertama, masuk ke DJP online, menu login, terus masuk ke layanan, terus pilih yang e-reporting. Selanjutnya di menu e-reporting tadi ada dua pilihan, dashboard sama monitoring. Kita pilih yang dashboard. Terus di sebelah kanan ada daftar pelaporan. Ini karena kita belum pernah melaporkan sama sekali, jadi masih kosong. Terus kita klik tambah di kanan atas. Selanjutnya nanti ada pilihan untuk pelaporan baru. Jadi realisasi apa yang akan kita laporkan, apakah PPh final ditanggung oleh pemerintah, apakah PPh final PP pasal 21, 22, dan seterusnya. Karena kita mau melaporkan PPh final ditanggung pemerintah, kita pilih yang PPh final DTP sesuai PMK 44. Selanjutnya nanti akan pada saat masuk akan ada kode keamanan. Kita masukkan kode keamanan, terus klik lanjutkan. Selanjutnya yang kelima, untuk mendapatkan format realisasi PPh yang ditanggung pemerintah dalam bentuk Excel, maka kita klik yang poin kedua, yaitu di petunjuk sebelah kiri nih, yang poin 2. Setelah itu kita download untuk yang format realisasi PPh final DTP dalam bentuk Excel. Ini adalah format realisasi PPh final DTP yang dalam bentuk Excel-nya. Di dalam Excel ini ada dua sheet, yang satu sheet untuk pemotong atau pemungut, yang satu sheet untuk lainnya.
sheet untuk pemotong atau pungut ini bagi pemotong atau pemungut. Nanti di sheet ini kita isi dengan bukti ID billing dari pihak lain. Sedangkan kalau untuk yang sheet lainnya itu diisi untuk wajib pajak yang melakukan penyetoran sendiri. Jika sudah diisi, terus kita harus klik validasi. Setelah muncul data telah tervalidasi, maka Excel siap di-upload atau dilaporkan. Oke, ini adalah contoh untuk ID billing dari pihak lain dengan keterangan mendapatkan fasilitas DJP. Ini ada wajib pajak yang dipotongnya, di bawahnya adalah wajib pajak pemotong atau penyetornya. Sedangkan kalau ini adalah contoh ID billing untuk wajib pajak yang membuat sendiri atau menyetor sendiri. Selanjutnya untuk format penyimpanan realisasi itu ada formatnya, yaitu NPWP bulan, tahun, 01 sama kode pembetulan. Jadi contohnya ini NPWP, terus bulannya berapa, terus tahun, terus 01, terus 00. Setelah itu kita masuk lagi ke pelaporan tadi, terus pilih bulan atau masa pajak. Anggaplah kita mau melaporkan di bulan 7 2020. Oke, kita pilih masa pajaknya, terus kita pilih untuk yang file upload. File upload ini adalah yang Excel tadi yang sudah kita isi. Selanjutnya kita upload Excel yang realisasi yang sesuai dengan penamaan formatnya, karena kalau namanya tidak sesuai dengan format dari DJP maka dia tidak bisa. Klik ini, terus open, terus lanjut ke menu upload. Setelah kita upload, nanti ada konfirmasi pelaporan berhasil di-upload. Silahkan cek hasil validasinya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu dashboard untuk mencetak bukti penerimaannya. Yang pertama kita masuk ke dashboard. Nah, setelah kita melakukan laporan PPh final, maka akan muncul di sini, tadi kan masih kosong, di sini sekarang udah muncul PPh final DTP masa 07 tahun 2020. Terus kita klik aksi untuk mencetak bukti penerimaan suratnya. Nah, setelah kita menerima bukti penerimaan surat ini, maka kita sudah memenuhi kewajiban kita dalam rangka melaporkan realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.